نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat, akramakumullah. Pada hari ini kita akan membaca Kitabul Ilm dari Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari adalah satu kitab yang tidak asing lagi di tengah kaum muslimin. Dikarang oleh Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran menurut kesepakatan para ulama. Karena itu hadits-hadits Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diterima oleh umat Islam bil qabul, dengan sebenar-benar penerimaan. Demikian pula para ulama al-huffaz yang selevel maupun setingkat dengan Imam Al-Bukhari, mereka menerima dua kitab ini, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dengan penerimaan. Karena itu tidak diragukan akan besarnya dan agungnya kadar kitab ini di tengah kaum muslimin. Nah, walaupun ada beberapa gelintir hadis yang dikritik oleh sebagian imam yang setingkat dengan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis-hadis tersebut sedikit. Mungkin yang paling luas dalam mengkritik Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah Imam Ad-Darqutni dalam kitab beliau At-Tatabbu'. Di kitab At-Tatabbu' beliau mengkritik Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim lebih dari 200 hadis. Di antara kritikannya ada yang benar, kemudian ada yang seimbang, maksudnya dua-duanya tidak disalahkan, dan ada yang kritikannya tidak diterima. Kemudian yang benar tersebut kadang memberikan pengaruh dalam pokok hadis dan kadang tidak ada pengaruhnya. Yang jelas ini tidaklah menunjukkan atau tidak mengurangi nilai dari Sahih Al-Bukhari maupun Sahih Muslim. Iya. Karena itu jangan heran kalau ada sebagian hadis yang dikritik oleh sebagian para ulama dasarnya karena itu. Tapi yang mengkritiknya orang-orang yang selevel dengan beliau. Adapun di zaman ini, maka tidak ada jalur lagi untuk orang-orang belakangan kemudian datang mengkritik Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, andai kata ada kritikan lain, maka para ulama yang selevel sebelumnya sudah mengkritik. Namun itu tidak terjadi. Karena itu sampai hari ini kitab ini diterima oleh kaum muslimin dengan sebenar-benar penerimaan. Pengarangnya Imam Al-Bukhari adalah imam yang terkenal
pelajaran ringkas ini tidak cukup untuk menguraikan biografi beliau dengan panjang lebar. Cuman ada hal-hal yang patut kita contoh dan kita ambil sebagai pelajaran untuk kita sebagai seorang penuntut ilmu. Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau dikenal dengan kecerdasan dan kekuatan hafalan. Sampai-sampai beliau rahimahullah ta'ala di dalam mengambil ilmu masuk ke negeri hanya mendengar saja, sekedar mendengar dari para masyayikh di negeri tersebut. Apa yang dia dengar telah dihafal. Beranjak keluar dari negeri tersebut, perjalanan ke negeri lain, di tengah jalan apa yang dia hafal di negeri yang baru-baru dia tinggalkan, dia tulis. Ya, menunjukkan kekuatan hafalan. Dan ini dimiliki oleh kebanyakan para a'immah di zaman itu. Nah, dan di antara yang menunjukkan kuatnya hafalan beliau ketika diuji oleh para muhadditsun di Baghdad. Kisahnya diperselisihkan tentang kesahihan kisah ini. Ya, sebagian para ulama melemahkan seperti Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, Syekh Bakar Abu Zaid, dan sebagian para ulama yang lain menguatkan. Nah, ya sebabnya karena Ibnu Adi meriwayatkannya dan disebutkan secara mubham. Haddatsani iddatun min masyayikhi. Ceritakan kepadaku sekelompok dari guruku. Nah, dia tahu siapa gurunya. Nah, ala kulli hal, kisah ini oleh Imam Al-Dhahabi, Al-Mizzi, Al-Hafidh Ibn Hajar dan lain-lainnya disebutkan dengan penyebutan yang dengan itu dipahami bahwa mereka menguatkan kisah ini. Tidak apa-apa kita sebutkan. Jelas Imam Al-Bukhari datang ke Baghdad. Maka ingin diuji hafalan beliau. 10 orang dipersiapkan untuk menguji hafalan beliau. Nah, setiap orang diberi 10 hadits. Setiap orang yang memegang 10 hadits ini, sanad dan matannya sudah dibolak-balik ditukar. Misalnya sanad nomor 1 dipindah untuk matan nomor 10. Matan nomor 10 dipakai untuk sanad nomor 3 misalnya. Gitu. Sudah ditukar sana sini. Maka mulailah Imam Al-Bukhari diuji. Dihadiri oleh banyak orang. Berbicaralah orang yang pertama, menyampaikan hadits yang pertama. Imam Al-Bukhari berkata, saya tidak kenal hadits ini. Kemudian hadits kedua juga seperti itu, sudah dibolak-balik. Imam Al-Bukhari berkata, saya juga tidak kenal. Terus sampai hadits ke-10. Jawabannya saya tidak kenal. Selesai pengujian pertama. Orang-orang umum katakan Imam Al-Bukhari tidak kenal. Ya. Tapi yang paham, mereka mengerti. Oh, rupanya ini orang bukan orang sembarangan. Iya. Maka mulai orang yang kedua maju. Sama seperti itu jawaban Imam Al-Bukhari. Sampai orang ke-10. Setelah selesai 10 orang, Imam Al-Bukhari menghadap ke orang yang pertama. Kamu menyebutkan hadits nomor 1, harusnya kamu sebutkan begini dan begini. Dia ulangi dulu ucapan dia. Persis ucapannya. Sanad yang dia bolak-balik, diulangi ucapannya, kemudian dia benarkan. Benarnya begini dan begini. Yang nomor 2 kamu sebut begini, benarnya begini dan begini. Terus sampai kepada orang yang 10. Orang pun kagum melihat hafalan beliau. Bukannya beliau mempunyai hafalan, tapi di sini letak kekuatannya. Ucapan 100 hadits yang dibolak-balik ini, dia hafal seketika itu, dia ulangi lagi, kemudian dia perbaiki. Ya. Kemudian dia perbaiki. Nah, menunjukkan bahwa seorang talibul ilm itu harus berbekal dengan kecerdasan. Iya. Dan kecerdasan itu terbagi 2. Ada yang sifatnya tabi'i, tabiatnya memang cerdas asalnya. Dan ada yang sifatnya iktisabi. Dia berusaha untuk bisa cerdas. Itu dengan latihan. Tamrin.
Dia latih dirinya. Tadinya lambat menghafal, dia berusaha menghafal cepat. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa kecerdasan itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Tidak. Itu bentuknya ada juga ya iktisabi, bisa diupayakan. Nah, tapi tentunya Allah memberikan pemberian kepada manusia sesuai dengan hikmahnya. Karena itu, hendaknya kita banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pekerjaan para a'immah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar seperti itu beliau. Beliau minum air Zam-Zam, niatnya supaya bisa mencapai levelnya Imam Adz-Dzahabi yang semisal dengan itu. Imam Adz-Dzahabi di zamannya ahli hadits, ahli tarikh yang tidak tertandingi. Tarikh Islam, tarikh beliau yang sangat besar itu memuat biografi rawi-rawi dari kalangan para sahabat sampai di akhir di zaman beliau. Jadi dari abad pertama, dari tahun 1 Hijriah sampai tahun 500-an atau 600-an yang beliau hidup di situ. Beliau sebutkan tarikhnya semuanya. Dalam puluhan jilid jumlahnya. Imam Adz-Dzahabi. Beliau mengarang Mizanul I'tidal. Beliau mengarang Al-Kashif, mengarang Syiar Alamin Nubala. Dan banyak lagi buku-buku karangan beliau di dalam ilmu rijal. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata para ulama, sampai ke derajat beliau bahkan mungkin lebih. Namun bagi orang yang melihat setiap dari keduanya punya kelebihan, dan keduanya adalah imam besar rahimahullahu taala. Yang jelas di sini yang kita ambil pendalilan atau kita ambil pelajaran, seorang itu butuh isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penuntut ilmu, kalau dia bersandar kepada kemampuannya, maka Allah akan mewakilkan segala perkaranya pada dirinya sendiri, tidak akan ditolong. Tapi kalau dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolongnya. Inilah ucapan para nabi, seperti Nabi Syuaib alaihi salam, beliau berkata, "Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Dan tidak ada taufik bagi saya kecuali hanya kepada Allah. Kepadanya lah saya bertawakal dan kepadanya saya kembali. Kemudian Imam Al-Bukhari, beliau dikenal dengan rihlah, melakukan perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain. Iya. Dan ini salah satu letak keberhasilan dalam menuntut ilmu. Akan datang nanti penjelasan tentang rihlah dalam Kitabul Ilm. Kemudian beliau juga rahimahullahu taala termasuk orang yang sabar dalam menuntut ilmu. Walaupun dalam keadaan kurang, kadang penuh derita dan nestapa, akan tetapi beliau tetap di atas kesabaran. Suatu hari para muhaddisun kehilangan Imam Al-Bukhari. Sudah 3 hari tidak pernah keluar, tidak pernah muncul. Mereka datang, akhirnya ketemu di rumahnya, dan ia dalam keadaan tidak mempunyai pakaian. Mungkin pakaiannya dijual untuk makanan atau semisal dengan itu, sehingga beliau tidak punya pakaian sama sekali untuk keluar. Rahimahullahu ta'ala. Nah, ini menunjukkan kesabaran. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan menelantarkannya. Iya. Ini prinsip kehidupan bagi seorang penuntut ilmu. Di dalam kehidupannya menuntut ilmu, dalam kesehariannya, dalam rumah tangga dan seterusnya. Nah, dan juga di sini ada satu poin penting bagi seorang ayah dan juga kepada ibu rumah tangga. Ketika Imam Al-Bukhari ditanya, atau ayahnya ditanya, kenapa Imam Al-Bukhari, anak kamu ini hafalannya betul-betul hebat. Sampai disebut hafalannya seperti yang kita sebutkan tadi,
Lagi kalau masalah ilalul hadith, beliau menyebutkannya kayak membaca surah Al-Fatihah saja. Iya. Sampai gurunya Muhammad bin Yahya ad-Duhli takjub dengan muridnya ini. Nah, dan di suatu tempat Imam Al-Bukhari dikatakan tidak pandai sholat. Seketika itu beliau bawakan ribuan hadis berkaitan dengan masalah sholat. Jelas beliau dikenal. Ayahnya ditanya, kenapa bisa seperti itu? Kata ayahnya, sangkaan saya karena saya tidak pernah memasukkan ke dalam mulutku dan mulut istriku dan anak-anak kecuali sesuatu yang betul-betul saya yakin sumbernya adalah sumber yang halal. Iya. Dan ini prinsip yang banyak dipegang oleh para a'immah as-salaf rahimahumullah. Dan sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'mini kamatsalin nahlah, la ta'kulu illa tayyiban wa la tad'u illa tayyiban." Perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan perumpamaan lebah. Tidak makan kecuali yang baik dan tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Baik, ini mungkin beberapa hal yang kita bisa ambil ibrah dari biografi Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Walaupun yang kita sebutkan tadi itu adalah sesuatu yang sangat sedikit, tapi mudah-mudahan ada pelajaran dan bisa menjadi renungan untuk kita semua. Kita lihat Kitabul Ilm dari Sahih Al-Bukhari. Kitabul Ilm ini adalah kitab yang ketiga yang beliau sebutkan di dalam sahihnya. Urutan Sahih Al-Bukhari itu punya makna. Urutan bab-babnya punya makna. Dan kandungan fikih yang sangat mendetail. Iya. Sehingga untuk memahami bab-babnya Imam Al-Bukhari, para ulama mengarang buku-buku khusus. Dan betapa banyak bab dari Imam Al-Bukhari disebut, membuat bingung ulama setelahnya. Apa maksudnya Imam Al-Bukhari memberi judul bab, kemudian ditempatkan haditsnya tidak ada hubungannya dengan judulnya. Pusing. Memikirkan dari sisi mana pendalilan beliau dengan hadits itu. Menunjukkan fikih beliau yang sangat dalam sekali. Dan antum akan lihat istimbab, petikan hukum yang betul-betul kuat. Demikian pula susunan kitab. Beliau memulai dengan kitab Badaul Wahyi. Awal mulai wahyu turun. Wajar dimulai dengan kitab itu, sebab ini berkaitan dengan hadis. Setelah itu beliau sebutkan Kitabul Iman. Mulai dengan masalah akidah, masalah iman. Sebagaimana prinsip dalam syariah, dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah, dalam memperbaiki akidah dan iman. Setelah itu beliau mulai dengan Kitabul Ilm. Kitab ilmu, setelah itu masuk dalam masalah wudu, taharah. Kitabul wudu, Kitabul al-ghusl dan seterusnya, tayammum, taharah selesai, baru masuk kitab salat. Setelah kitab salat, baru masuk ke bab zakat. Ya. Setelah zakat, kalau Imam Al-Bukhari madhabnya, beliau haji dahulu, baru puasa. Kalau Imam Muslim madhabnya, puasa dahulu baru haji. Begitu. Jadi punya tuntunan atau punya makna tersendiri. Jadi tidak sembarangan menyusun, hanya menulis judul bab begini mengumpulkan, tidak. Iya. Karena ini buku Sahih Al-Bukhari disebutkan dikarang oleh Imam Al-Bukhari 17 tahun. Dan dikatakan setiap hadis yang beliau tulis, sebelum beliau tulis beliau salat 2 rakaat. Salat istikharah 2 rakaat. Nah, rahimahullahu taala. Kemudian di sini mungkin kita bisa mengambil satu sisi pelajaran. Ketika Imam Al-Bukhari memulai dengan babul ilm, sebelum masuk ke dalam muamalat, ahkam, dalam fikih ibadat, muamalat dan seterusnya, beliau mulai dengan Kitabul Ilm, menunjukkan bahwa mempelajari ilmu, etika dan adab dalam menuntut ilmu itu adalah perkara yang penting. Dan ini adalah suatu hal yang harus dipahami oleh setiap salafi wa salafiyah. Iya, bahwa ilmu itu
dengan etika dan adab. Pentingnya adab itu sampai para a'immah punya madrasah-madrasah khusus untuk mendidik anak-anak dengan didikan adab sebelum belajar dan menuntut ilmu hadis. Dan di halaqah para muhadditsin hadir banyak, ratusan. Ada dua kelompok. Ketika muhadditsnya mengimla, gurunya mengimla, ada yang merunduk kepalanya menulis, dan ada yang tetap melihat ke guru. Yang menulis ini sudah sampai ke tingkatan menulis. Ada yang melihat ke guru, dia masih belajar adab dari gurunya, belum menulis. Hanya sekedar duduk, lihat bagaimana adabnya, etikanya, dan seterusnya. Dipahami ini? Iya. Karena itu kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, saya belajar ilmu adab 30 tahun. Dan belajar ilmu hadits 20 tahun. Iya. Dan akhlak yang mulia, perilaku yang baik, adab dalam menuntut ilmu, itu termasuk perkara yang penting. Sebab ilmu itu, kapan engkau memuliakannya, Allah akan memuliakan engkau dengan ilmu tersebut. Kapan engkau mengambil ilmu tersebut dengan cara yang benar, maka akan dimudahkan untukmu jalan ilmu tersebut. Iya. Tapi kadang ada orang yang mengambil ilmu tidak mempunyai etika dan adab, akhirnya dapat sesuatu yang sedikit, atau kadang yang dia pahami, yang dia dapatkan tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka butuh etika dan adab. Dan yang terpenting adalah mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ini kunci keberhasilan. Dan kita akan berlalu insyaallah ta'ala dalam kitabul ilm ini. Imam Al-Bukhari akan menjelaskan tentang ilmu syar'i, kemudian adab seorang penuntut ilmu, adab seorang guru kepada murid, murid kepada guru, kemudian perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu, dan banyak lagi masalah yang berkaitan dengan etika dan adab di dalam menuntut ilmu tersebut. Ini global dari Sahih Al-Bukhari. Nah, baik, kita mulai. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Kitabul Ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian di kebanyakan riwayat. Dimulai dahulu dengan Kitabul Ilm, kemudian baru menyebutkan basmalah. Sebagian riwayat didahulukan basmalah, kemudian penyebutan Kitabul Ilm. Nah, dan memulai dengan basmalah adalah suatu perkara yang sudah merupakan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama tekun dalam meniru dan mencontoh hal tersebut. Dalam tulisan mereka, di dalam ucapan mereka, dalam surat mereka, dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti Al-Quran. Mana Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam penulisannya. Dan juga mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengirim surat ke Herakl, juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di perjanjian Hudaybiyah beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kisah yang masyhur itu, di perjanjian Hudaybiyah yang Ali bin Abi Thalib sebagai penulis. Adapun hadits kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang punya nilai, punya arti, atau ada perhatian, kemudian tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut terputus. Ini hadits banyak disebut oleh para ulama ketika menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan hadits tersebut adalah hadits yang lemah dari sisi sanad dan goncang dari sisi riwayat-riwayat. Sebagaimana yang diterangkan panjang lebar oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwa Al-Ghalil. Baik. Kata beliau, bab fadlul ilm. Bab keutamaan ilmu. Beliau memulai dengan keutamaan.
Sebab sesuatu itu ketika seseorang hendak melakukannya, hendak melaksanakan sesuatu tersebut, maka semangat dalam melaksanakannya akan menjadi lebih besar ketika ia mendengarkan keutamaan-keutamaan tentang sesuatu itu. Jiwa akan bersemangat ketika mendengarkan keutamaan fadilah yang disebutkan. Maka beliau memulai dengan fadl ilm, keutamaan ilmu. Dan tidak diragukan bahwa ilmu itu mempunyai keutamaan yang sangat besar. Keutamaannya dari banyak sisi. Sampai Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah menyebutkan ratusan sisi keutamaan ilmu dan ahlul ilm. Dan di sini Imam Al-Bukhari menyebutkan 2 ayat dalam bab ini. Tidak menyebutkan hadis. Tidak menyebutkan hadis. Dan ini sering Imam Al-Bukhari atau kadang beliau lakukan seperti ini. Beliau sebutkan bab, tidak ada hadis yang beliau sebutkan. Beliau lakukan ini tidak lepas dari salah satu dari 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau beliau sebutkan judul bab, tidak ada hadisnya, ada ayat dia sebut atau ada asar, maka ayat dan asar itu sudah cukup menurut pandangan beliau. 1. Kemudian yang kedua, kadang beliau tidak sebut hadis, sebab kebiasaan penulis di zaman dahulu, kalau mereka menulis, dia tulis dahulu apa yang ada di benaknya, dia tulis. Nanti kalau belakangan dia dapat hadis yang cocok dimasukkan di bab tersebut, baru dia masukkan, dia ikutkan. Dan ini mungkin yang dilakukan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, jadi beliau katakan bab fadlul ilm, bab keutamaan ilmu. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu, maka Allah akan mengangkat alladhina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilm, dan orang-orang yang diberi ilmu, mereka akan diangkat darajat, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan sungguh Allah terhadap apa yang kalian lakukan maha khabir, maha mengetahui. Dalam ayat yang mulia ini menunjukkan keutamaan ilmu dan keutamaan ahlul ilm. Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan derajat mereka di atas yang lainnya. Dan derajat di sini terbagi 2. Ada derajat yang sifatnya adalah derajat yang menambah kehormatannya di dunia, atau adalah tingkatan derajat yang melebihkan dia di akhirat. Jadi ada 2 jenis derajat, dan semuanya ini diberikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Nah, baik. Dan para ulama rahimahumullah menyebutkan dalam penafsiran diangkat beberapa derajat, yaitu Allah membedakan, mengangkat derajat mukmin yang alim di atas mukmin yang tidak alim, atau derajat bermakna keutamaan. Iya. Dan semuanya ini masuk ke dalamnya. Kita katakan derajat mungkin di dunia, derajat di akhirat. Di dunia diberi keutamaan dengan berbagai derajat, dimudahkan urusannya, kemudian diberikan adab, etika. Kemudian dengan derajat itu dia mampu menghadapi kehidupannya lepas dari berbagai macam fitnah dengan ilmu yang dia miliki. Derajat di akhirat ditinggikan, dilebihkan pahalanya, ditinggikan derajatnya di sorga, dimudahkan di prahara hari kiamat, dan seterusnya dari derajat-derajat yang mungkin masuk di dalam ayat ini. Dan dimaklumi bersama bahwa beda antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu itu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan dengan bentuk pengingkaran. Tentunya tidak sama.
Nah, jangankan manusia, hewan pun kalau hewannya terdidik dengan ilmu, itu dilebihkan di atas hewan yang tidak terdidik dengan ilmu. Coba buka surah Al-Maidah ayat keempat tentang anjing yang terpelajar. Anjing yang terpelajar, kita diperintah apa? Fakulu mimma amsakna alaikum. Makan apa yang ditangkap oleh anjing tersebut. Misalnya anjing terlatih, dilatih untuk memburu. Buruan, dilepas, baca bismillah, lepaskan anjingnya, dia kembali menangkap buruan, maka boleh dimakan tangkapannya. Ini kalau anjingnya terlatih. Dan ini tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam untuk anjing yang tidak terlatih. Jadi anjing saja dibedakan derajatnya antara yang terlatih dan tidak terlatih. Yang terlatih boleh dimakan tangkapannya, buruannya, dan yang tidak terlatih tidak boleh dimakan. Ini pada binatang, apalagi pada manusia. Nah, karena itulah orang-orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat derajatnya. Dan Allah akan memuliakan seseorang dengan ilmu. Di dalam Sahih Muslim dari jalan Nafi' ibn Abdul Harith Al-Khuzai. Dan Nafi' bin Abdul Harith Al-Khuzai ini adalah salah seorang gubernur Umar bin Khattab yang Umar mempekerjakannya di kota Mekah, diangkat sebagai gubernur di kota Mekah. Maka Nafi' bin Al-Harith berjumpa dengan Umar di Asfan. Asfan ini tempat lain di luar kota Mekah. Maka Umar bertanya, "Man istakhlafta?" Gubernurnya keluar dari kota, tentunya ada yang dia tinggal sebagai penggantinya. Umar tanya, "Siapa yang kamu angkat sebagai penggantimu?" Kata Nafi' ibn Abdul Harith, "Istakhlaftu ibnah Abzah, maulan lana." Saya mengangkat Ibnu Abzah dan dia ini maula kami. Maula itu dalam bahasa Arab punya 3 makna. Mana yang terkenalnya? Maula bermakna budak. Bekas budak kemudian dibebaskan. Itu namanya maula. Jadi kalau dari sisi nasab keturunan dia bekas budak. Dibebaskan. Ini yang diangkat menjadi gubernur penggantinya oleh Nafi' bin Abdul Harith. Maka Umar berkata, "Istakhlafta maulan?" Kamu angkat seorang maula? Maka kata Nafi' bin Abdul Harith mengemukakan alasannya kenapa dia mengangkat maula ini. Kata beliau, "Innahu qari'un li kitabillah, alimun bil fara'id." Sungguhnya orang ini pembaca Al-Quran. Dia bukan hanya sekedar membaca saja, pandai Al-Quran. Dan alim bil fara'id, pandai ilmu fara'id. Ya. Makanya dia diangkat sebagai penggantinya. Faqala Umar, maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, "Ama inna nabiyakum qad qala." Ketahuilah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalian telah berucap, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Quran, Allah mengangkat derajat suatu kaum. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah merendahkan derajat satu kaum. Diangkat derajatnya kalau dia mempelajari Al-Quran, menerimanya, mengamalkannya. Direndahkan derajatnya kalau dia berpaling, tidak mengamalkannya, tidak mempelajarinya, maka akan direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu siapa yang menginginkan keutamaan dan ketinggian derajat di muka bumi, maka hendaknya ia menuntut ilmu. Saja dia menuntut ilmu. Ilmu itu tidak ada ruginya orang yang mempelajari. Ya. Tidak ada ruginya. Cukuplah keutamaan ilmu itu, kata Imam Syafi'i. Orang yang jahil bangga kalau dikatakan kamu ini alim, berilmu. Ya. Itu cukup keutamaan ilmu. Andai kata ilmu itu tidak disukai, maka si jahil ini ya, tidak senang dikatakan dia sebagai alim. Baik. Kemudian setelah itu Imam Al-Bukhari sebutkan ayat yang kedua. Kata beliau, wa qawlihi azza wa jalla, "Rabbi zidni ilma."
Dan firman Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbku, tambahlah ilmu untukku. Wahai Rabbku, tambahlah ilmu untukku. Sisi pendalilan dari ayat ini tentang keutamaan ilmu sangat jelas sekali. Ini ayat sebelumnya, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahlah ilmu untukku. Jadi Nabi SAW diperintah atau beliau tidak diperintah dengan sesuatu kecuali hanya meminta tambahan ilmu saja. Andai kata ilmu itu tidak punya keutamaan, maka beliau akan diperintah atau tidak diperintah meminta ilmu, tambahan ilmu. Atau kalau ada yang menyaingi keutamaan ilmu, maka beliau akan diperintah untuk meminta ilmu dan selain ilmu. Tapi di sini beliau hanya diperintah untuk meminta tambahan ilmu saja. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Rabbku, tambahlah untukku ilmu. Nah, dan tentunya ilmu yang diinginkan dalam nas Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu syar'i, ilmu syariat. Ilmu syariat, apakah itu dalam muamalat, di dalam ibadat, dalam akidah, dan lain-lainnya. Secara umum, ini ilmu yang disyariatkan. Dan menuntut ilmu itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadis, kata beliau, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Ini hadis dihasankan oleh sebagian para ulama. Syekh Al-Albani menghasankan. Syekh Mukbil juga cenderung menghasankannya. Dan Imam Suyuti punya risalah khusus menguatkan hadis ini. Beliau sebutkan 49 jalan untuk hadis ini. Walaupun ada di kalangan para ulama yang melemahkan, cuma insyaallah taala hadisnya bisa dipakai. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Bagaimana batasan wajibnya? Ada ilmu wajib dipelajari dan tidak diizinkan dia tidak berilmu tentangnya. Dan ada ilmu yang sifatnya perkara tambahan, siapa yang memperolehnya akan mengangkat dan meninggikan derajatnya. Yang sifatnya wajib adalah mempelajari bagaimana dia bertauhid, hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ini ilmu enggak boleh, enggak dipelajari. Ya. Tidak mempelajarinya adalah kesengsaraan untuknya dan kadang bisa sampai kepada kekufuran. Nah, demikian pula kadar wajib dari ilmu yang dia pelajari. Dia mempelajari dari ilmu apa-apa yang mengangkat kewajibannya. Dia paham bagaimana cara sholat yang benar. Kalau tidak tahu cara sholat yang benar, wajib dia belajar cara sholat yang benar. Kemudian dia harus paham bagaimana cara menunaikan zakat yang benar. Dia harus mengerti cara berpuasa yang benar. Kalau dia punya kemampuan untuk haji, dia harus tahu bagaimana haji yang benar. Ini diantara ilmu-ilmu yang mengangkat kewajibannya. Jadi ada batas mengangkat kewajiban, dan ada batas sifatnya penyempurna. Dan disitulah letak keutamaan ilmu tersebut. Dan ilmu itu tidak ada batasannya. Luas. Lautan yang tidak ada batasannya. Sampai diibaratkan, akan datang nanti, Nabi Khidir memberikan ibarat kepada Nabi Musa bagaimana ilmu yang mereka punya. Kata Nabi Khidir, perumpamaan ilmu kita berdua dengan ilmu Allah seperti burung itu tadi. Ya, sebelumnya mereka lihat burung menukik begitu ke laut, minum sedikit, naik lagi. Ilmu yang diberikan kepada kita hanya seperti itu. Nah, dibanding ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu syariah sangat luas dan sangat banyak sekali. Seorang penuntut ilmu kalau menyibukkan dirinya dengan ilmu saja tidak cukup umurnya. Walaupun dia hidup bertahun-tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Nah, karena itu tidak ada waktu untuk qil wa qal. Si anu berkata begini, itu berkata begitu. Ya. Tidak ada waktu untuk pekerjaan yang sia-sia. Hendaknya dengan manfaat, sesuatu yang punya maslahat. Itu kebiasaan seorang penuntut ilmu. Iya. Seorang penyair berkata, la yahsulanna jami'al ilma ahadun
la walau marasahu alfasana. Innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Atau ma hawal ilma jami'an ahadun. Begitu. Bait pertamanya. Ma hawal ilma jami'an ahadun. La walau marasahu alfasana. Innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Sungguhnya ilmu itu tidak bisa dikumpulkan oleh seorang pun atau berkumpul seluruhnya pada seorang pun. Tidak akan bisa dia kumpulkan walaupun dia menuntut ilmu 1000 tahun. Sungguhnya ilmu itu adalah lautan yang sangat dalam. Karena itu, ambillah dari ilmu tersebut yang paling indahnya, paling baiknya. Nah, luas sekali ilmu. Ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu fiqh, usul fiqh, ilmu hadith, mustalahul hadith, ilmu mustalah saja, ilmu mustalah. Kata Al-Hazimi, mustalahul hadith itu punya 100 cabang. Ya, terus mana ucapan beliau? Saya lupa 100 atau 70. Kata beliau, setiap cabang dari ilmu ini, kalau kamu ingin menekuninya, mendalaminya, kamu habiskan umurmu tidak cukup untuk mendapat akhirnya. Ini ilmu haditsnya saja. Belum lagi ilmu-ilmu yang lainnya. Karena itu semangat dalam menuntut ilmu itu penting. Kita harus tahu adab dan etika tariqahnya. Beda antum ya, duduk misalnya dalam majelis. Dapat faidah. Faidah dari seorang guru. Guru ini sudah menyimpulkan faidah ini puluhan tahun baru dia bisa membuat kesimpulan. Antum duduk depan guru mengambil hanya dalam waktu beberapa menit saja. Itu keutamaan orang yang duduk di majelis-majelis ilmu. Karena itu tidak benar atau cara yang kurang tepat kalau seorang penuntut ilmu dari awal kali mulai berkembangnya dari buku-buku. Berat bagi dia, lama ya, dalam menuntut ilmu. Saya kasih contoh misalnya, pembagian orang kafir misalnya. Kafir itu terbagi 4. Ya, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'mad, kafir harbi. Ini pembagian kafir ini menjadi 4. Itu kalau sudah paham kitabul jihad dari awal sampai akhir baru bisa membagi. Antum duduk di depan seorang alim dijelaskan dalam waktu beberapa menit saja pembagian orang kafir ini. Kalau antum baca sendiri belum tentu bisa sampai kepada kesimpulan itu. Ini nikmatnya. Karena itu seorang harus tahu etika dalam menuntut ilmu. Adab, akhlak, bagaimana jalan menuntut ilmu itu. Ya. Kalau dia menempuh jalan ini, inilah jalan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan menunjuki untuknya jalan-jalan kami. Dan dalam hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan, dia menuntut ilmu dalam jalan tersebut, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Memudahkan untuknya jalan menuju surga. Karena itu harus tahu bagaimana etika seorang penuntut ilmu. Ya, jangan sampai dia sudah puluhan tahun menuntut ilmu karena tidak tahu etikanya. Maka puluhan tahun ini yang dihabiskan umurnya puluhan tahun didapatkan oleh orang yang belajar dari dasar mengambil etikanya hanya didapatkan beberapa tahun saja. Ini antara cara untuk mempercepat dan membuat seorang penuntut ilmu itu kuat di dalam banyak bidang. Baik. Nah, dan di sini di dalam Sahih Al-Bukhari kita akan membaca sejumlah dari etika dan adab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Baik. Kita pindah ke bab yang kedua. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab man su'ila ilman wa huwa mushtagilun fi hadithihi fa atamma al-haditha thumma ajaba as-sa'il. Kata beliau, bab siapa yang ditanya tentang ilmu. Siapa yang ditanya dengan suatu ilmu. Wa huwa mushtagilun fi hadithihi. Orang yang ditanya, si alim yang ditanya dalam keadaan sibuk dalam pembicaraan. Dia masih sibuk berbicara, tiba-tiba ada yang bertanya. Apa yang dia lakukan? Fa'atammal haditha. Lalu dia menyempurnakan pembicaraan. Thumma ajaba as-sa'il. Setelah itu dia menjawab orang yang bertanya.
dalam bab ini terkandung etika untuk seorang guru kepada murid dan murid kepada guru. Sekaligus kita akan rinci kandungan hukum dalam bab ini dengan membaca hadis yang akan disebut. Kata beliau rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Sinan, menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan. Nah, kata beliau qala haddatsana Fulayh, menceritakan kepada kami Fulayh. Fulayh ini adalah Fulayh ibnu Sulaiman Abu Yahya al-Madani. Beliau setingkat Imam Malik rahimahullahu taala, di tabaqat Imam Malik. Para ulama mengkritik Fulayh ibn Sulaiman ini dari sisi hafalan. Cuman Imam Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis Fulayh ibn Sulaiman ini kecuali hanya di dalam bab-bab yang berkaitan dengan keutamaan saja, seperti dalam bab ilmu dan seterusnya. Ada di dalam Kitabul Ahkam atau dalam hukum-hukum, tapi beliau hanya menyebutkan ala sabilil mutaba'ah, sebagai pendukung saja. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa al-muhadditsun membedakan antara hadits-hadits yang merupakan keutamaan dan hadits-hadits yang sifatnya hukum. Kalau haditsnya mengandung hukum, hukum ini harus dihafal dengan hafalan yang kuat, kan begitu? Sebab kaitannya hukum. Salah kalimat salah satu huruf, hukumnya berbeda. Ya. Harusnya bermakna berita, dia meriwayatkan dengan makna perintah. Sudah, hukumnya akhirnya berpisah. Dia meriwayatkan dengan berita, hukumnya sunnah. Dia meriwayatkan dengan perintah, hukumnya wajib. Karena hanya salah satu huruf saja. Ini dengan lafaz perintah, itu dengan lafaz khabar, dengan lafaz berita. Ya. Dipahami? Karena itu hadits-hadits hukum, orang-orang yang meriwayatkan dalam hadits hukum yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari itu bukan orang sembarangan. Dipilih betul rawi-rawi yang kuat. Kalau kayak Fulayh bin Sulaiman ini nggak dipakai di dalam hadits-hadits hukum kecuali hanya sekedar pendukung saja. Jadi ada rawi telah disebutkan Fulayh bin Sulaiman, didatangkan riwayatnya sebagai pendukung, bukan sebagai sandaran. Dia sebagai sandaran di dalam hadits-hadits keutamaan saja, keutamaan ilmu, ya, dalam al-mawaid, nasihat-nasihat, dan seperti ini mudah menghafal. Nah, ini makna para imam ketika ditanya tentang targhib wa tarhib, ya, kata mereka kami bergampangan. Maksudnya bergampangan, dia pilih rawi-rawi yang memang tidak begitu kuat hafalannya juga nggak apa-apa, sebab menghafalnya mudah. Ya, berbeda dengan masalah hukum, hukum itu butuh hafalan yang kuat. Sehingga rawi betul-betul meyakinkan dia menghafal hadis tersebut sebagaimana dia terima. Dan ini tidak ada dalil bagi orang yang mengatakan boleh beramal dengan hadis yang lemah dalam fadailul a'mal, dalam keutamaan-keutamaan. Ini orang yang tidak mengerti tariqah ahli hadis, jalan para ulama ahli hadis. Jadi kadang para imam mengatakan tidak apa-apa beramal dengannya dalam targhib wa tarhib dan seterusnya. Itu maknanya bukan beramal karena lemahnya. Ya. Kalau dia lemah, ditolak. Tapi mereka beramal dengannya sebab si rawi tersebut dipandang dalam hadis yang seperti punya hafalan, bisa menghafalnya dan baik hafalannya. Kalau mereka yakin lemah, maka tidak diterima oleh para imam. Ya. Walaupun itu dalam al-fadail, dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan. Baik. Jadi ini Fulayh ibnu Sulaiman. Kata beliau apa artinya ha? Ha di sini artinya tahwil, perpindahan sanad. Ringkasan dari tahwil, perpindahan sanad. Ya, kalau antum lihat dalam buku-buku hadis ada ha, perhatikan ujungnya berhenti di mana? Berhenti di Fulayh. Jadi nanti si ahli hadis, pengarang buku akan membawakan hadis tersebut dengan sanad lain. Dia mulai dengan sanad lain, nanti ketemunya di ujung juga. Jadi akan ketemu di Fulayh. Di sini Muhammad bin Sinan ceritakan kepada kami Fulayh. Jadi Imam Al-Bukhari akan mengulangi lagi dengan guru lain selain Muhammad bin Sinan. Pasti ketemunya di Fulayh juga. Begitu. Jadi ini ha, perpindahan sanad. Ada yang mengatakan dari tahwil, ada yang mengatakan dari kalimat ha'il. Ha'il itu artinya perantara. Cuma sekedar perantara. Iya. Ingat ya, ini kalau di dalam buku yang punya sanad seperti ini. Dan bukan di semua buku. Kalau di semua buku, secara umum, makna hak banyak. Ada hak bermakna sahih, ada hak bermakna hadis.
Ya. Tergantung penggunaannya dan konteksnya bagaimana. Kalau di sini maknanya tahwil, perpindahan sana. Ya. Kata beliau, wa haddatsani Ibrahim ibn al-Mundhir. Dan menceritakan kepada saya Ibrahim ibn al-Mundhir. Nah, haddatsani. Kalau haddatsana menceritakan kepada kami. Ya, para muhadditsin banyak di antara mereka menggunakannya. Kalau dia mendengar dari gurunya dan hadir orang lain, maka dikatakan haddatsana. Kalau dia mendengar dari gurunya sendiri, maka dia katakan haddatsani, begitu. Ceritakan kepada saya, langsung kepada dia sendiri. Tapi kalau gurunya menceritakan kepada semuanya, banyak orang, bukan cuma dia, maka dia katakan haddatsana, menceritakan kepada kami, begitu. Ini sebagian para ulama membedakan. Dan ada para ulama lain tidak membedakan ini. Dan tidak ada masalah dalam istilah. Nah, jelas kita tahu penggunaan-penggunaan ahli hadis. Akan datang insyaallah penjelasan lebih dari ini. Baik, kata beliau haddatsani Ibrahim bin Ibn al-Mundhir. Menceritakan kepada saya Ibrahim Ibn al-Mundhir. Qala haddatsana Muhammad bin Fulayh. Muhammad bin Fulayh qala haddatsani abi. Kata beliau menceritakan kepadaku ayahku, yaitu Fulayh. Fulayh bin man siapa tadi? Fulayh bin Sulaiman Abu Yahya al-Madani. Nah, ketemunya di Fulayh di sini. Nah, maka Fulayh ini dalam istilah sanad disebut sebagai makhrajul hadits, tempat perputaran hadits, begitu disebut. Atau disebut sebagai madarul hadits. Madar, tempat perputaran ya hadits. Nah, kata beliau qala haddatsani Hilal ibnu Ali. Menceritakan kepada saya Hilal ibnu Ali. Hilal bin Ali ini beliau nama lengkapnya Hilal ibnu Ali bin Maimunah bin Usama. Kadang disebut dengan nama Hilal bin Ali. Kadang disebut dengan nama Hilal bin Maimunah atau Hilal bin Maimun. Dan kadang disebut dengan Hilal ibnu Abi Hilal. Begitu. Kadang ini, kadang itu. Nah, di sini letaknya orang yang belajar sanad. Ini Hilal ibnu Ali. Sana Hilal ibn Maimun. Oh, dua orang ini beda. Padahal satu orang. Ya, cuman namanya aja yang berbeda-beda. Kadang dinisbahkan kepada ayahnya, kadang kepada kakeknya, kadang pakai kunyah ayahnya. Ya. Dan ini termasuk rawi-rawi yang butuh dihafal. Nah, dalam ilmu rijal, dalam ilmu rawi, ada rawi yang oleh para ulama ahli hadis mereka hafalkan untuk memudahkan pembahasan. Dan kebanyakan ahli hadis seperti itu, hafal mereka rawi-rawi. Jadi kalau periksa, dia tidak butuh periksa semuanya. Dia butuh periksa yang penting saja, yang dia tidak kenal atau jarang disebut. Kalau yang terkenal seperti rawi Bukhari dan Muslim, rawi Kutubus Sittah, kebanyakannya dikenal, mudah menghafalnya. Untuk rujuk kepada biografinya, itu hanya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan teknik sanad saja. Misalnya untuk menentukan muridnya siapa dan seterusnya, menentukan, memastikan seorang dalam sanad, kita rujuk ke buku-buku para rawi. Iya. Baik. Jadi Hilal bin Ali ini di antara rawi yang disebut dengan banyak penamaan. Dan ada rawi-rawi yang semisal dengan itu. Ya. Ada rawi yang disebut dengan nama ayahnya. Ada yang disebut langsung ke kakeknya. Kalau disebut dia langsung ke kakeknya, maka antum jangan cari dia ke rawi yang dengan nama tersebut. Tidak ketemu. Harus periksa dulu dengan nama ayahnya sehingga bisa ketemu nanti dalam buku biografinya. Nah, baik. Kata beliau rahimahullah, an Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithu al-qauma, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, yuhaddits al-qaum, beliau menyampaikan hadis kepada satu kaum. Ja'ahu a'rabiyun, maka datang kepada beliau seorang a'rabi. Apa itu a'rabi? Hah?
Orang Badui. Badui itu apa? Ya, Badui itu orang yang tidak punya tempat tinggal menetap. Jadi di pedalaman, ya musim dingin dia pindah ke daerah yang agak panas supaya tidak kedinginan. Ya begitu, cuma pasang tenda ini. Ya. Maka karena kebiasaan mereka di pedalaman, kebanyakannya orang-orang Badui itu kasar-kasar dan kurang mempunyai etika. Ini kebanyakan, tidak juga semuanya. Dipahami? Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis pada satu kaum Arabi datang. Nah, faqala, lalu Arabi ini langsung bertanya. Ya. Nabi sementara menjelaskan, dia langsung bertanya. Faqal, dia berkata, mata sa'ah. Kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Hari kebangkitan. Famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddits. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus berjalan menyampaikan hadis. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian dari kaum berkata, sami'a maqal fakariha maqal. Ya. Nabi dengar apa yang diucapkan oleh Arabi, cuman Nabi tidak senang terhadap apa yang dia ucapkan. Wa qala ba'dhum, dan sebagian yang lain berkata, bal lam yasma'. Bahkan beliau tidak mendengar. Hatta idza qada hadithahu, sampai tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan pembicaraannya, qala, maka beliau berkata, aina urahu as-sa'il anis sa'ah. Kata beliau, di mana saya bisa melihat orang yang bertanya tentang hari kiamat. Atau urahu di sini bermakna adunnuhu. Sini kalimat adunnuhu bukan dari Nabi ucapannya, dari rawi. Jadi rawinya syak. Nabi bertanya, di mana? Di mana siapa? Apakah lafadznya as-sa'il atau lafadz lain? Lafadz rawi atau lafadz sa'il? Ragu. Jadi dia pakai urahu. Jadi rawinya berkata, di mana? Saya menyangka ucapannya Nabi, di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat. Qal, maka Nabi berkata, maka orang tersebut berkata, ha ana ya Rasulullah. Tanya ha itu harfu tambih, ya, sebagai peringatan. Nah, sama dengan hada harfu tambih, da ismul isyarah. Hada artinya ini. Ini yang saya bertanya, itu cuma danya. Kalau saya katakan da, itu maknanya juga ini. Tapi begitu pakai ha, nah, ada penekanannya. Perhatikan ini, gitu loh. Nah, kata Arabi ini, ha ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, yang bertanya. Qal, maka Nabi berkata, fa idza dhiyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila amanah telah ditelantarkan, maka tunggulah hari kebangkitan. Qal, maka Arabi kembali bertanya, kaifa idha'atuha? Bagaimana amanah itu ditelantarkan? Qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila perkara diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kebangkitan. Baik, hadis yang mulia ini terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi para penuntut ilmu. Yang kesimpulannya adalah penjelasan tentang adab seorang guru kepada murid dan adab murid kepada gurunya. Iya. Seorang guru, perhatikan ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara, tentang orang yang berbicara menyampaikan sesuatu dalam keadaan konsentrasi. Kan begitu? Tiba-tiba diputus dengan orang yang bertanya. Karena orang jahil tidak paham etikanya, dibiarkan saja dahulu. Dibiarkan dengan cara yang halus. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berjalan. Ya. Beliau lanjutkan. Menunjukkan jawabannya bukan sekarang untuk ditanyakan. Ya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran seorang alim itu hendaknya jangan menghardik orang yang bertanya kepadanya. Ya. Apalagi kalau memang diketahui bahwa orang tersebut memang adalah orang yang baru misalnya, atau orang yang butuh dibimbing, ya, belum mengenal etika. Sebab manusia itu berbeda-beda. Ya. Ada manusia yang satu kali diberitahu, paham dia. Ya. Ada yang sebagian manusia dipentungi dulu baru paham. Ya. Jadi beda antara setiap orang.
Ya. Dan sebagian orang diulangi berulang kali baru dia paham. Ada yang cukup dengan isyarat. Isyarat ini dia sudah paham. Misalnya diam gurunya, sudah paham bahwa ini tidak senang gitu kan, misalnya. Atau isyarat satu dia sudah paham. Tapi ada yang enggak mau paham, kecuali langsung saja to the point dengan lisan. Ya kamu itu begini, baru dia paham. Ya. Maka manusia itu berbeda-beda. Keadaan mereka berbeda-beda, pembawaannya berbeda-beda. Nah, di sini letak seorang alim pandai ia melihat keadaan orang per orang. Ya. Karena itu seorang pendidik yang baik karena banyaknya dia mendidik dan mengetahui keadaan orang yang bertanya, ya. Kadang dilihat dari mukanya orang yang bertanya tersebut, dia paham bahwa ini orang harus disikapi begini, diperlakukan begini. Ya. Dari pertanyaannya dia bisa menyangka arahnya kemana orang yang bertanya ini. Dan ini diperhatikan di dalam uslub memberi jawaban. Iya. Karena itu Nabi SAW ketika ditanya tentang air laut, suci atau tidak, beliau lihat orang yang bertanya. Maka jawabannya beliau lebihkan. Kata beliau, "Tahuru ma'uhu, al-hillu maitatuhu." Suci airnya, mensucikan airnya dan halal bangkainya. Yang ditanya suci atau tidaknya itu saja. Tapi beliau tambah satu hukum, halal bangkainya. Sebab ini orang bertanya biasa menyeberangi lautan. Ya, kalau biasa menyeberangi lautan, maka biasanya dia butuh hukum. Apa hukum bangkai lautan? Kan begitu. Maka beliau memberikan tambahan jawaban. Maka harus pandai melihat keadaan orang yang bertanya. Ya. Dan tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ya, kadang masuk pertanyaan kepada seorang alim. Maka pertanyaan ini dilihat keadaan orang yang hadir. Dan ini pertanyaan belum pantas untuk dijawab. Ini termasuk etika dan uslub. Sebab yang diinginkan apa? Yang diinginkan itu menyampaikan ilmu. Ilmu itu bisa masuk kepada orang dengan cara yang benar, cara yang baik. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib, "Haditsun nas bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadzdzaba Allah wa rasuluh." Kan datang juga ini ya. Ali bin Abi Thalib berceritalah kepada manusia apa yang mereka pahami. Apakah kalian ingin bahwa Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi karena salah dalam memahami, salah menyampaikan, berat penyampaiannya, akhirnya larinya apa? Si jahil ini bukan mengingkari, tapi dia ingkari nasnya. Tidak benar, masa ada seperti itu. Akhirnya Allah dan Rasulnya yang didustakan gara-gara dia ini salah menyampaikan. Iya. Karena itu butuh penyampaian yang baik, penyampaian yang benar. Dan ini dilakukan oleh para a'immah rahimahumullah. Dan dilakukan oleh para ulama kita sampai di zaman ini. Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, beliau pernah masuk suatu tempat di Hadramaut. Hadramaut itu terkenal gudangnya sufi. Ya. Sufi-sufi yang ada di Indonesia ini itu semuanya mengambil warisan atau mengambil bagiannya dari Hadramaut. Terkenal lah ya Hadramaut ini. Dan terlihat kebiasaan di masyarakat kita kunut subuh dan seterusnya. Ini kebiasaan yang berkembang di sana. Beliau masuk ke Hadramaut, ditanya, "Apa hukum kunut subuh?" Iya. Pertanyaannya, "Apa hukum kunut subuh?" Ini di tempat mereka. Tiap hari kerjanya kunut subuh. Kata Syekh Mukbil, "Saya mau tahu, yang tanya ini siapa?" Kalau dia penduduk negeri sini, mau tahu, saya beritahu. Tapi kalau yang bertanya hanya sekedar rombongan ikut, karena dilihat banyak kunut, diajukan pertanyaan. Ini kan seperti yang keadaan sebagian ikhwah kita. Nah, ini terus terang. Dia masuk di masjid misalnya, masjidnya ikhwan muslimin. Oh ini kebanyakan ikhwan. Kita harus ajukan pertanyaan ke ustaz supaya mereka disikat. Nah, ajukan pertanyaan tentang ikhwan. Bagaimana pemikiran ikhwan? Masuk ke ustaznya, sudah sikat. Setelah itu mereka baru hadir, baru kenal salaf, langsung lari semua. Ya. Masjid baru dipakai, tidak bisa pakai lagi setelah itu. Harus punya fikih. Orang yang bertanya harus tahu etika bertanya. Ya. Kapan dia bertanya untuk dirinya, kapan dia bertanya untuk orang lain. Itu ada etikanya. Iya. Baik. Syekh ketiga, beliau ditanya tentang itu. Ya. Beliau katakan, siapa yang bertanya ini? Kalau penduduk negeri sini, saya jawab. Ya. Kalau bukan, saya tidak jawab. Ternyata enggak ada yang menjawab, atau kayaknya beliau pahami bukan penduduk negeri tersebut yang menjawab, beliau tidak jawab. Bukan artinya menyembunyikan ilmu. Iya. Tidak. Ilmu itu gampang sekali menyampaikan. Cuman sekarang kalau disampaikan, masuk nggak ke kepala mereka? Kalau nggak masuk, apa faedahnya? Kan begitu.
Iya. Sama tadi menjelaskan tentang kesehatan Ikhwanul Muslimin, sangat mudah menjelaskannya. Tapi sekarang bisa nggak mereka menerima saat ini? Dengan keadaan mereka yang seperti itu. Nah, maka harus punya hikmah. Ya, punya hikmah di dalam penyampaian. Ya, butuh dhabit membedakan antara perkara yang harus disampaikan seketika itu, tidak boleh tawar-tawar, dan ada perkara yang bisa dikompromikan, bisa diundur-undur. Ya. Ini akan datang perinciannya nanti. Ini termasuk perkara yang harus diketahui oleh setiap alim, setiap orang yang mengajarkan ilmu, dan setiap orang yang belajar ilmu. Ya. Baik. Ini diantara faedah yang kita petik di sini. Harusnya ada dari etika seorang alim itu punya adab, ya, dan tidak kasar terhadap orang yang bertanya, lemah lembut terhadap orang yang bertanya. Kalau memang pertanyaannya adalah pertanyaan yang sifatnya keras kepala, ya, maka kadang diberi pelajaran sesuai dengan keras kepalanya. Dan itu ada dalam sebagian nas. Dan kadang dari sebuah pertanyaan, dan pertanyaannya ini yang hadir orang-orang yang sudah paham, maka Nabi kadang berbicara dengan ucapan yang keras. Iya. Sampai pernah para sahabat bertanya pada Rasulullah sampai perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Nabi marah. Lalu berdiri ke atas mimbar. Kemudian beliau berkata, tanyalah kepada saya pasti jawab. Tidak satu pun di sini kecuali diperlihatkan kepadaku dari perkara surga dan neraka seperti saya melihat di belakang tembok ini. Ada juga yang usil masih tanya juga, padahal Nabi sedang dalam keadaan marah. Berkata, ya Rasulullah, siapa nama ayahku? Iya. Kata Nabi SAW, ayah kamu adalah Hudafa atau Hudaf, saya lupa namanya, Salim atau siapa begitu. Setelah paham Rasulullah marah, maka Umar bin Khattab berkata, raditu billahi rabban wabil islami dinan wabi Muhammadin nabiyya. Ya, akan datang nanti riwayatnya. Insyaallah taala akan datang. Seingat saya ada di sini. Iya. Baik. Jadi seorang alim juga memperhatikan keadaan yang bertanya. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Orang yang bertanya itu berbeda-beda. Ada yang butuh dilemah lembuti, ada yang kadang harus mengangkat volume sedikit. Ya. Ada kadang harus diberi dengan nada datar. Ya, sebagian harus dengan cara naik, nukit turun. Ya. Begitu. Dilihat sesuai dengan maslahat orang yang bertanya tersebut. Nah, di sini butuh fikih, etika dan adab. Dan ini letak ilmu tersebut dan dalamnya mempelajari ilmu itu. Baik. Kemudian kita lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari uslub beliau tidak memarahi, tapi beliau melanjutkan pembicaraan. Ketika beliau melanjutkan pembicaraan pertanyaannya, orang yang bertanya seakan-akan tidak digubris, ya beliau lanjutkan, sudah dipahami bahwa beliau tidak ingin menjawab sekarang, kan begitu? Ya, dipahami, beliau lanjutkan. Nah, baik, ini termasuk etika seorang alim, punya adab, berlemah lembut. Dan ingat ya, asal segala sesuatu itu adalah lemah lembut, asalnya dengan lemah lembut dan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwalah kamu di jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Dan Nabi disifatkan dengan lemah lembut. Nah, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Karena rahmat dari Allah, maka engkau wahai Nabi Muhammad lemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau keras dan kasar hati, niscaya mereka akan lari dari kamu. Ini ciri seorang dai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u an syai'in illa syana." Lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu itu. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat sesuatu itu menjadi jelek. Ya. Tidak menarik. Baik. Betul lemah lembut. Dan ini asal dalam dakwah. Tapi kadang harus keras. Ya, mengangkat suara sebagaimana akan datang di bab setelah ini. Baik. Ini diantara etika seorang alim. Kemudian yang kedua, diantara etika seorang alim yang kita petik di sini, ya, seorang alim itu perhatian dengan pertanyaan orang yang bertanya.
Kalau memang pertanyaannya tersebut ya, bukan pertanyaan yang sifatnya hanya sekedar keras kepala, atau sifatnya ingin mengadu domba dengan yang lainnya, atau sifatnya mencari-cari ya, kesalahan. Nah, dia lihat, kalau tidak ada sifat-sifat yang seperti ini, tidak apa-apa dia jawab. Walaupun dia tidak diharuskan menjawab. Ya, sebab orang yang bertanya itu berbeda-beda. Ada yang bertanya, dia bertanya hanya sekedar ingin tambahan wawasan saja. Seperti yang bertanya di sini, kapan hari kiamat? Bukan wajib dia bertanya kapan hari kiamat. Ya. Allah tidak akan menghukumi dia pada hari kiamat kalau dia tidak tahu kapan hari kiamat. Ya kan? Tapi kalau pertanyaannya wajib dia jawab pada saat itu. Ya, misalnya, bagaimana cara mandi junub? Saya sekarang belum mandi junub ini. Ya, misalnya. Ya, seperti ini tidak boleh diundur. Ya. Tidak boleh diundur. Maka dalam keadaan butuh harus dia jawab. Ya, dipahami? Baik, maka di sini orang yang mengetahui jawabannya, dia berikan jawaban. Nah, di sini kita lihat pertanyaan Arab ini, pertanyaan yang sifatnya tidak harus dijawab sebenarnya. Tidak harus dijawab. Tapi beliau tetap punya perhatian untuk menjawabnya. Nah, sini sekaligus hirs beliau, semangat Rasulullah SAW dalam menasihati umat, memberikan perbaikan kepada yang lain. Ini ciri seorang penuntut ilmu. Di mana-mana dia menjadi sebab dalam kebaikan. Ya, dia duduk memberi faedah kepada saudaranya. Satu faedah saja untuk orang umum itu faedah luar biasa. Ya. Ketemu misalnya orang awam, diajari, "Aina Allah?" Di mana Allah? Misalnya. Tanya, "Di mana Allah?" Diluruskan keyakinannya di sini, jawabannya yang sangat mudah. Allah di atas langit. Selesai. Dia sudah mendapat satu ilmu yang sangat bermanfaat. Iya. Karena itu jangan menyepelekan ilmu itu. Dan ini etika para penuntut ilmu sebenarnya dari zaman dahulu. Cuman kita aja terus terang ma'asyarus syarafiyin agak lemah di dalam masalah ini. Iya. Sebagian orang kalau dia sudah salafi, khalas, seakan-akan yang lainnya ini ya, kamu di garis, di luar garis. Ya, tidak masuk dalam lapangan. Sampai di banyak halakat, saya dapati orang-orang awam kadang hadir datang. Orang awam nggak tahu apa-apa. Ya, masih musbil. Lihat salafi yang iltizam, masya Allah. Ya, menjaga pakaiannya, khawatir kalau turun kainnya melewati mata kaki, dapat neraka. Lihat orang musbil, matanya langsung melotot. Semangat muncul, tapi ini tidak dibangun di atas ilmu. Orang awam apa dia tahu? Misalnya isbal, harus diperkenalkan kepadanya, baru melotot matanya. Ya begitu. Ya. Dan ini termasuk etika. Ya. Dan itu biasa pada syabab, ya, anak muda. Dan itu kita alami di Yaman. Hari itu saya ingat betul. Ya. WC baru di Yaman itu baru dikerja. Yang kerja orang-orang awam yang kerja. Isbal. Kemudian makan kot, ya, mereka punya makan daun-daunan, dikumpul di pipinya yang sampai besar, bengkak. Ya. Ini sejenis rokok. Kalau sudah makan asyik, kelihatan kayak melayang-layang. Ya. Nah, ini makanan yang jelek ini. Sebagian para masyayikh di Yaman mengharamkan. Kalau Syekh Mukbil, beliau tidak berani sampai kepada kata haram, cuman sangat tidak pantas dan jelek. Ada seorang muslim yang melakukannya. Ya, kita lewat melihat orang ini, mata tolabah itu kebanyakannya melototi. Gitu. Tapi subhanallah, termasuk saya juga lewat begitu tidak senang. Subhanallah, dapat pendidikan. Sore hari itu, ketika lewat, ada sebagian masalah butuh saya tanyakan ke Syekh Mukbil. Ya, biasanya beliau menjawab sambil berjalan begitu. Ya, sambil berjalan tanya ke Syekh. Lewat depan orang itu. Ya, Syekh lewat sambil tersenyum, kemudian beliau berkata Assalamualaikum. Betul-betul membekas pada orang awam tersebut. Etika yang baik ini bisa menjadi sebab mereka mendapatkan kebaikan. Nah, ini harusnya dijaga. Demikian pula di halaqat salafiyun. Subhanallah, orang-orang ketika mendengar salafiyun berbicara, mereka melihat ilmu di lisan mereka. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, sama dengan yang lainnya. Naik ke mimbar Jumat,
baca satu ayat, satu hadis sudah gempa sudah. Ya. Bergetar mimbar Jumat. Sikat politik. Ya. Setelah itu BBM dinaikkan. Ya. Ini menghantam sini. Ya. Satu ayat, satu hadis putar dari sini. Beda dengan Salafiyun berbicara. Ayat Al-Quran, nasihat kepada umat. Subhanallah. Tertarik mereka dengan dakwah Salafiyah. Masuk di halaqat Salafi dalam keadaan mereka masih awal. Ya, perlakuannya kasar gini. Akhirnya membuat mereka lari. Nah, ini betul kita jaga etika. Semangat seorang itu mendapatkan kebaikan. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Arabi ini datang, gayanya langsung bertanya. Ya. Bukan etika sebenarnya. Nabi sudah berbicara langsung, bertanya. Ya. Dan di dalam hadis tidak disebut dia minta izin, mau bertanya langsung. Kapan hari kebangkitan? Ya. Kalau minta izin wajar ya misalnya, minta izin gitu. Mau bertanya, Nabi berhenti misalnya, kemudian bertanya. Ya. Mungkin biasa, tapi ini tidak disebut dalam hadis. Ya, dia berhenti tapi langsung bertanya, kapan hari kebangkitan? Nah, baik. Maka betul lemah lembut ya, terhadap orang yang bertanya, terhadap orang awam, ya, dan seterusnya. Dan terlalu ekstrim. Orang-orang yang mengatakan, ya, misalnya datang misalnya dari satu kelompok misalnya, jemaah tabligh atau ikhwani, ya. Dia datang ingin belajar, ketemu, ya. Duduk, kita nasihati, kita harapkan mudah-mudahan bisa baik. Tidak pantas kalau dikatakan itu sebagai bentuk duduk dengan ahlul bidah. Ya, bukan hikmah. Kecuali kalau tabliginya atau ikhwaninya, tokoh misalnya, atau orang yang sulit dipahamkan sudah, ya. Tidak ada kemungkinan memahamkannya. Maka yang seperti ini tidak ada jalan lain kecuali diberi pelajaran ya dengan dhawabit yang ada di dalam syariah. Dipahami ini? Sebab hukum umum itu juga harus dipahami. Nah, misalnya menghukumi Ikhwanul Muslimin. Hukum umum Ikhwanul Muslimin adalah kelompok sesat, manhajnya rusak. Kan begitu? Ini hukum umum. Orang per orang belum tentu. Ada yang hanya sekedar ikut-ikutan. Oh lihat misalnya tertarik dia, bangkit semangat agamanya, ikut-ikutan, tapi tidak tahu. Begitu kita terangkan yang benar, dia tinggalkan. Ya. Maka yang seperti ini jangan ditelantarkan. Iya, jangan ditelantarkan. Nah, ini yang kita lihat yang dilakukan oleh para masyayikh kita. Nah, para masyayikh kita, hafizahumullah. Dan mudah-mudahan Allah merahmati yang telah meninggal di antara mereka. Nah, baik. Kemudian di dalam hadis ini dari etika juga itu tadi etika untuk alimnya. Sekarang etika bagi penuntut ilmunya. Iya. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya pandai melihat keadaan orang yang dia tanya. Seorang alim pada kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk ditanya. Misalnya dalam keadaan letih atau dalam keadaan kelihatannya posisinya saat ini dia rasa tidak bisa untuk bertanya. Dia lihat keadaan. Atau seperti dalam keadaan seperti ini, Nabi sementara berbicara langsung bertanya. Kan kurang pantas. Harusnya dia undur pertanyaannya. Setelah pembicaraan baru menyampaikan pertanyaan. Iya. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bolehnya seorang itu bertanya langsung kepada guru. Kalau dia ingin bertanya langsung, tidak apa-apa, berbicara langsung kepada gurunya. Kalau ingin dia dengan menulis, boleh dia menulis, bertanya kepada guru. Ingin dengan perantara, boleh dia wakilkan kepada orang lain kalau dia malu bertanya. Ya, sebagaimana akan datang hadis-hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Iya. Kemudian dalam hadis ini juga bahwa hendaknya pelajaran itu ketika diutarakan atau yang mengambilnya juga mengambilnya secara keseluruhan. Dia mengambil setengah-setengah. Ya, dan ini dari etika yang dijaga oleh Nabi. Ketika beliau menyampaikan, beliau tidak menjawab pertanyaan Arabi, tapi beliau lanjutkan supaya sempurna dulu pelajaran. Ya, setelah itu baru dilanjutkan dengan pertanyaan. Ya. Dan di dalam hadis ini juga boleh seorang penanya bertanya ulang kepada si alim kalau memang masih ada dari jawabannya yang belum dipahami atau butuh dijelaskan lebih mendalam. Nabi sudah menjawab pertanyaannya ketika ditanya mata saat, kapan hari kebangkitan, beliau jawab. Iya. Beliau jawab bahwa hari kebangkitan itu fa idza dhiyatil amanah fantadhirus sa'a. Apabila amanat sudah ditelantarkan,
maka tunggu hari kebangkitan. Dia masih belum paham kapan itu atau bagaimana bentuk ditelantarkannya. Maka Nabi menjelaskan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila perkara diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggu hari kebangkitan. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga ada isyarat bahwa ilmu itu kadang dengan tanya jawab. Jadi salah orang yang mengatakan ilmu itu penyampaian saja. Juga salah yang mengatakan bahwa ilmu itu tanya jawab saja. Tidak. Dan juga salah orang yang mengatakan bahwa ilmu itu sekedar ucapan lisan, tidak dengan perbuatan. Kadang dengan perbuatan dia beri praktek contoh. Kadang dia menyampaikan, kadang dia bentuk dengan tanya jawab. Nah, ini diantara cara-cara di dalam menanamkan ilmu. Sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang si alim yang duluan memulai memberi faedah, dan kadang murid yang duluan bertanya. Ya, begitu. Nah, ini semuanya diantara etika-etika yang dijaga dan diperhatikan di dalam menuntut ilmu. Baik. Dan dari hadis ini sebagian para ulama mengambil kesimpulan bahwa kalau ada orang yang menyampaikan ilmu, tiba-tiba ada yang bertanya, maka dia selesaikan dahulu penyampaiannya. Ini pendapat jumhur atau pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dan selainnya berkaitan dengan masalah ini. Ya, dan jumhur ulama mereka merinci. Nah, mereka merinci di dalam permasalahan tersebut. Dan dimaklumi bersama, kadang ada yang bertanya memang, ya, dan pertanyaannya betul ada kaitannya dengan jawaban. Langsung ada kaitannya dengan jawaban. Yang mana kalau pertanyaan ini diakhirkan, kadang jawabannya kurang. Kan begitu? Ya, maka tidak apa-apa. Ya, boleh langsung diingatkan. Kalau memang hal tersebut ada maslahatnya. Iya. Atau kalau memang penanya atau si alim misalnya ada sesuatu yang butuh, diingatkan. Atau apalagi kalau terjadi kesalahan. Seperti ada yang berkhutbah. Ya. Sementara khutbah, Nabi berkata kepadanya, "Bi'sa khatibul qaumi anta." Kamu adalah sejelek-jelek khatib suatu kaum. Sebab dia terlalu meringkas di dalam menyampaikan khutbahnya. Ya, perlu langsung dipotong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Dan di sini juga dalam hadis ini selain dari kaitannya berkaitan dengan ilmu, juga di antara tanda-tanda hari kebangkitan apabila amanah itu sudah kurang. Iya. Tapi dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwa di antara bentuk menjalankan amanah, menyerahkan segala sesuatu itu pada ahlinya. Iya. Berbicara tentang ilmu adalah ahlul ilm. Jangan berbicara tentang ilmu, tanya ilmu agama, ya tanya kepada orang kedokteran. Ya, nanti diberi resep. Atau misalnya bertanya tentang ilmu, tanya kepada orang lulusan pertanian atau dosen pertanian, ya nanti diberi pupuk. Ya, akhirnya seperti itu. Ya, maka bertanya kepada ahlinya. Demikian pula ilmu itu ditanya kepada ahlinya. Jenis ilmu berjenjang-jenjang. Ada yang ilmu sifatnya, masalahnya jelas, begitu, nampak bagi seorang penuntut ilmu. Jadi begitu memberi jawaban, sangat mudah dia menjelaskan. Tapi ada masalah sifatnya kurang jelas, samar, tempat ijtihad. Apalagi kalau itu nawazil, masalah-masalah yang baru terjadi. Ya. Ini kembalinya kepada orang-orang yang betul-betul mumpuni dalam ilmu. Ini antara etika dalam bertanya. Iya. Dipahami? Dan ini termasuk menyerahkan perkara kepada ahlinya. Kalau tidak seperti itu, berarti ia masuk ke dalam kategori yang tercela. Menyerahkan sesuatu itu bukan pada ahlinya. Baik. Kemudian bab yang ketiga. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab man rafa'a sautahu bil ilmi. Bab siapa yang mengangkat suaranya dalam menyampaikan ilmu. Mengangkat suara dalam menyampaikan ilmu itu sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kadang seorang alim
dia tidak mampu untuk bersuara dengan suara yang keras. Ya. Dan kadang seorang alim menyampaikan suatu materi harus dengan suara keras supaya mengena materinya masuk. Ini sifatnya penyampaian. Kalau sifatnya teguran, teguran itu asalnya dengan lemah lembut. Dan kadang teguran dengan suara keras supaya membekas ke dalam hati orang yang ditegur. Ini yang akan kita pahami insyaallah taala dari hadis yang disebutkan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita lihat hadisnya. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Abu Nu'man Arim Ibn Al-Fadl. Ini Abu Nu'man. Kalau antum cari di buku biografi Arim Ibn Al-Fadl tidak ketemu. Arim ini lakopnya, gelarnya. Nama asli dia Muhammad. Jadi kalau ingin cari, ya cari di Muhammad bin Fadl, ketemu. Nanti disebut Muhammad bin Fadl, kunyahnya Abu Nu'man, diberi gelar dengan Arim. Jadi nyarinya ke gelar atau nyari ke kunyah. Tapi kunyah yang seperti ini sulit dicari. Sebab dia tidak terkenal dengan kunyah. Lebih terkenal dengan nama, lebih terkenal dengan lakopnya. Muhammad bin Fadl. Dan Muhammad bin Fadl ini, beliau adalah rawi yang kuat, thiqah. Ada Muhammad bin Fadl lain di tingkatan ini. Ya. Sama juga namanya Muhammad bin Fadl. Tapi berbeda tingkatannya. Perbedaannya antara langit dan bumi. Ini kuat. Dan satunya lagi adalah pendusta kelas kakap. Muhammad bin Fadl bin Atiyah. Nama lengkapnya. Nah. Kata beliau. Qala haddatsana Abu Awana. Abu Awana. Beliau adalah salah seorang imam terkenal. Nama lengkapnya. Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri. Al-Wasiti Al-Qazzaz. 3 nisbahnya. Al-Yashkuri nisbah ke kampungnya. Al-Wasiti nisbah negaranya, negeri Wasit. Dan Al-Qazzaz adalah nisbah pekerjaannya. Dia ini Qazzaz. Qazzaz itu kalau saya nggak salah tukang tenung. Pakai G atau enggak? Pakai ya? Pakai G? Enggak. Tenun berarti ya? Oh iya. Kalau tenung ya santet ya. Khair insyaallah. Selalu ucap. Ya. Baik. Jadi beliau punya pekerjaan. Disebut nisbahnya, disebut negaranya. Nisbahnya 3 ya. Ada kampungnya, negaranya, dan pekerjaannya. Menunjukkan bahwa ahli hadis juga kerjaannya bukan cari hadis saja. Mereka dikenal dengan pekerjaan. Iya. Namanya mau hidup ya gimana nggak kerja? Iya. Nah itu pekerjaan para a'immah. Imam Ahmad rahimahullah, kadang beliau kerja dulu. Setelah dapat duit, berkumpul, rihlah, lakukan perjalanan. Tapi mereka kerja itu bukan untuk dunia, tapi kerjanya untuk akhirat. Nah, hendaknya seperti itu seorang muslim. Banyak para ulama dikenal dengan nisbah pekerjaannya. Ada yang nisbahnya Al-Hulwani. Hulwani dari halawah, penjual kue. Ada yang nisbahnya As-Saidalani. Saidalani apoteker, tukang obat. Ada yang nisbahnya Imam Al-Barbahari, itu nisbah kepada obat-obatan. Ya mungkin aja beliau penjual obat atau kemudian ada yang punya nisbah kadang pekerjaan seperti Abu Salih As-Samman Az-Zayyad. As-Samman itu penjual minyak. Saya bersamaan dengan itu imam mereka, ahli hadis. Ya. Menunjukkan bahwa pekerjaan itu bukan penghalang. Ya. Sepanjang dia punya keinginan dan cita-cita. Nah, jadi ini Abu Awana. Kata beliau Abi Bishr, dari Abu Bishr. Abu Bishr di sini adalah Ja'far ibn Abi Wahsyiyah. Nama lengkap beliau. Ja'far ibn Abi Wahsyiyah. Abu Bishr di tingkatan ini ada 4 orang. Yang nggak apa-apa, itu dulu catat dulu Ja'far bin Abi Wahsyiyah. Gampang lah yang lainnya. Supaya kita tidak terlalu meluas ya. Baik. Dikatakan An Yusuf ibn Mahad. Dari Yusuf ibn Mahad. Baik. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah seorang sahabat mulia, kenal, alim, ahli ibadah. Qala, beliau berkata, takhallafa anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah takhallaf anna.
filan dari kami dalam satu perjalanan. Safarnaha, yang kami berjalan bersama beliau. Nah, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ikut sama rombongan. Mungkin beliau ada keperluan sehingga ketika itu rombongan pun tidak bersama beliau. Fa'adrakana, maka Nabi berjumpa dengan kami, mengejar kami. Wa qad arhaqatna as-salah. Dan salat sudah dekat. Salat sudah sangat dekat. Wa nahnu natawadda, dan kami sedang berwudu. Faja'alna namsah ala arjulina, maka kami pun mengusap di atas kaki-kaki kami. Ini bukan mencuci, tapi diusap. Fanada bi'a'la sautihi, maka beliau berteriak dengan suara yang paling tinggi. Ya, kalimat a'la sautihi. Dua kalimat sini. Fanada, nada itu dalam bahasa Arab dari kalimat nida. Nida itu panggilan dengan suara tinggi. Menurut kesepakatan ahli bahasa. Karena itu adan disebut dengan an-nida. Sebab tidak ada orang yang adan bisik-bisik. Tidak ada. Adan itu pasti dengan suara tinggi. Disebut an-nida. Jadi beliau sudah di sini digunakan dengan kalimat panada, berteriak sudah. Bi'a'la sautihi, dengan suara yang paling tinggi. Wailul lil a'tabi minan nar. Wail, celakalah, binasalah, lil a'tabi, tumit-tumit, minan nari, dari api neraka. Marrataini atau salasan. Beliau ucapkan ini 2 kali atau 3 kali. Nah, baik, sebelum kita uraikan hadits ini, kita lihat sebagian lafadznya. Kalimat wail ini butuh diterangkan mungkin. Wail, jumhur ahli bahasa mengatakan artinya halakah wa khaybah. Kebinasan dan khaybah. Itu makna wail. Dan ada sebagian yang menafsirkan bahwa wail itu adalah wadi fi jahannam. Adalah wadi lembah di dalam neraka jahannam. Wadi, seorang dilemparkan ke dalamnya 70.000 tahun baru sampai. Ada yang mengatakan itu wail. Memang ada riwayat menunjukkan itu. Tapi dari jalan Darraj meriwayatkan dari Abu Haytham, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Darraj ini lemah riwayatnya. Kalau dia meriwayatkan dari Abu Haytham, riwayatnya mungkar, lebih lemah lagi. Iya. Karena itu tidak diterima penafsiran ini. Maka yang benar dalam makna wail itu maknanya adalah bermakna hardikan, bermakna celaan. Maka beliau katakan wailun lil a'qabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari neraka. Marrataini aw salasan. Beliau ucapkan ini 2 kali atau 3 kali. Baik. Dalam hadis ini kita melihat bagaimana perhatian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini juga faedah yang menjadi dasar pembahasan Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm adalah masalah mengangkat suara. Sebagaimana yang saya uraikan tadi, suara itu kadang diangkat dan kadang direndahkan sesuai dengan keperluan. Beda antara penyampaian dan antara menjawab pertanyaan dan antara menegur. Iya. Teguran di sini sifatnya berkaitan dengan teguran. Para sahabat berwudu. Mereka berwudu. Kemudian ketika berwudu, mereka tidak cuci kakinya, hanya diusap saja. Artinya tumitnya tidak kena air. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur dengan teguran yang keras. Sifatnya di sini tegurannya keras, sebab yang bersama beliau para sahabat yang sudah paham. Karena itu dari uslub beliau kadang menegur dengan teguran keras supaya membekas pada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tegurannya wailun lil a'qabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Tegurannya agak keras. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa memang dalam dakwah itu asalnya lemah lembut. Tapi kadang ada dengan suara yang keras, teguran yang keras kalau dibutuhkan. Dan sebagaimana telah kita uraikan, manusia itu berbeda-beda. Ada yang menerima kalau disampaikan dengan lemah lembut. Nah ini adalah keadaan kebanyakan manusia. Dan ada orang nanti kalau disampaikan dengan cara keras baru dia paham.
baru dia menerima. Maka dilihat keadaan orang yang bertanya, orang yang kita sampaikan kepadanya ilmu tersebut. Iya. Maka seorang alim bisa mengangkat suaranya.